سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم أجرني من النار سالمين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد ونستعين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana nahdika wa badika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu laka wa ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat zuhur yang senantiasa Allah berikan kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan serta kemuliaan dunia dan akhirat. Yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan di awal tahun baru ini, di tanggal 2 Muharram, Allah senantiasa berikan kita semangat-semangat baru, semangat ar-ruhul jadid, ya, semangat baru. Walaupun usianya sudah di atas 40, tapi semangatnya semangat muda. Jadi bukan ar-ruhul jadid. Ya, kalau ar-ruhul jadul semangatnya semangat jadul zaman dulu. Ya, tapi kalau semangatnya senantiasa diperbarui dengan keimanan dan ketakwaan, maka menjadi ar-ruhul jadid. Maka insya Allah apa yang kita gagas, apa yang kita canangkan, maka akan tercipta faiza azamta fatawakkal 'alallah. Maka segala sesuatu apapun bisa kita singkirkan karena kita yakin, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kali ini saya mungkin akan memberikan materi yang sedikit berbeda. Bukan sedikit, tapi materi yang sangat berbeda. Karena biasanya saya berikan materi tentang kesehatan. Beberapa hari yang lalu saya baru saja ikut sebuah materi tentang golden kompas. Ya, ternyata kehidupan kita ini Allah sudah berikan sebuah kompas kepada kita. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Ya. Arah utaranya jelas bahwa kita diciptakan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini arah utara manusia. Bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah sebaik-baiknya bentuk. Jadi tidak ada kecacatan dalam hal penciptaannya itu. Jadi ini arah utara yang sudah harus kita menjadi sebuah patokan. Ya. Kemudian arah selatannya apa? Arah selatannya adalah kita menjadi sebaik-baiknya manusia, ya, yang bermanfaat bagi lingkungan. Jadi khairun nas, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, berkenaan dengan arah utara, selatan, barat dan timurnya itu, maka sesungguhnya pencapaian utamanya itu adalah tentang kebahagiaan. Dan ternyata quotes-nya itu, ya, beliau bilang bahwa kebahagiaan manusia itu kalau kita ikuti arah kompas kebahagiaan kita, arah kompas kehidupan kita, golden kompas itu, maka kita akan selalu senantiasa diberikan kesuksesan yang sangat luar biasa. Jadi mengapa para sahabat-sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para tabi'in mereka bisa sukses. Maka seorang Abdurrahman bin Auf itu terkenal dengan istilah gamis, gagal miskin. Ya. Begitu banyak harta yang dia miliki diserahkan, kaya lagi. Ya. Crazy rich. Karena ternyata mereka memakai 4 falsafah kebahagiaan. Ya. Biar saya tidak salah, ya, khawatir
Jadi 4 kebahagiaan yang pertama itu adalah tentang bicara kita tentang pleasure, tentang kesenangan. Ya. Jadi kalau makna bahagia yang pertama itu kita baru pleasure. Pleasure itu seperti kita minum kopi. Ya. Kita minum kopi, rasanya nikmat, apalagi kalau ditambahin jahe, jadi seger. Tapi nikmatnya pada saat diteguk saja. Untuk merasakan nikmat yang selanjutnya, maka kita melakukan tegukan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka itu yang disebut dengan kenikmatan sesaat. Jadi kalau kita hari ini baru menikmati kehidupan ini hanya sifatnya pleasure saja, maka kita di tempat yang paling basic sekali, yaitu kenikmatan yang sesaat. Maka kenikmatan sesaat itu pun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena sifatnya mubazir. Kalau mubazir, maka kenikmatan sesaat itu tidak akan menjadi nikmat lagi. Ya, kita minum air jahe enak, nikmat, tapi kalau minumnya segentok, jangankan segentok, ya, minumnya mungkin lebih daripada 2 gelas saja sudah tidak nikmat lagi. Ya, jadi kebahagiaan yang pertama itu adalah sifatnya pleasure, sesaat saja. Nah, maka kalau kita sudah bisa merasakan kebahagiaannya seperti itu, naik pada level kedua, yaitu apa? Achievement, pencapaian. Ya, pencapaiannya seperti apa? Contoh misalkan, ya, kita lihat di bawah anak-anak yang TK, yang SD, SMP, SMA maupun yang sudah kuliah, ya, mereka wisuda. Nah, itu baru achievement saja, baru sebuah pencapaian. Kalau kita mungkin dulu single kemudian menikah, nah itu pencapaian kita ingin punya keluarga. Maka itu yang disebut dengan achievement, pencapaian. Maka ada sebuah istilah yang disebut dengan tim. Untuk mencapai tadi di level kedua kita butuh tim. Ya, kita sholat di rumah itu pleasure sendirian, tidak ada nikmatnya. Sesaat kita sholat, ya, tidak merasakan sebuah kekuatan ruhiyah yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita sholatnya di masjid, achievement, pencapaian kita itu bisa berhasil. Ya, maka tim itu adalah jamaah. Tim itu together achievement, ya, team together everyone achievement. Ya, jadi kita sendiri, tapi kemudian bekerja sama untuk mencapai satu tujuan disebut dengan tim. Ya. Maka kalau berjamaah itu kita senantiasa merasakan sebuah ruh yang berbeda. Tetapi kalau kita sholatnya baru sekedar dari rumah datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, itu baru achievement saja. Beda hal ketika kemudian dari rumah datang ke masjid, sholat, dan di antara kita ternyata yang kita kenal tidak hadir, kita merasakan kehilangan, maka kita tahap yang ketiga, yaitu apa? Kontribusi. Ya, jadi kalau menyambung dari pembicaraan Pak Haji Nasir, kemudian Prof. TB Masa kemarin bicara tentang kekuatan taklim dulu kekuatan jamaah, maka kontribut ini kita mulai merasakan kok si A tidak hadir, ya. Kok si B tiba-tiba 2-3 hari ini tidak datang ke masjid, apakah dia sakit? Maka digerakkan hati kita untuk mencari tahu, ya, mendatangi, bahkan kemudian memberikan sebuah kontribusi. Termasuk ketika kita berbicara di depan seperti saya kali ini, saya mendapatkan satu ilmu, kemudian saya menyampaikan, itu bagian dari kontribusi. Sehingga ilmu yang saya dapat kemudian bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan. Dan kontribut ini sudah mencapai tahap yang disebut dengan risau. Dan ini nih bapak-bapak sekalian yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kita umat Islam kelak tidak memiliki lagi namanya rasa risau. Kita berangkat ke masjid, tetangga kita belum berangkat, kita belum mengingatkan, cuek aja tuh, kita nggak punya risau. Hari Jumat di masjid ini, ketika seorang khotib sedang berdiri di atas mimbar dan di depan sana masuk orang sibuk berjualan, DKM-nya tidak menegur, tidak punya risau. Padahal sudah jelas ayatnya dalam surat Al-Jumu'ah, tinggalkan jual beli, fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi, tapi ketika sholat Jumat ditegakkan, maka tunaikan.
Sementara kita saksikan di depan masjid kita masih orang sibuk berjualan dan DKM-nya membiarkan. Auzubillah min dzalik. Belum punya rasa risau DKM-nya. Saya harap DKM ini mendengar. Ini sebuah kemarahan bagi saya, risau. Bapak-bapak lihat hari ini di ujung sana ada sebuah tempat peribadatan Nasoro sudah boleh mendirikan kafe, dan saya sudah menyelidiki dengan secara jelas. Ternyata setiap hari yang datang itu jamaah dari mana saja jamaah mereka. Untuk apa? Tujuannya meramaikan kafe mereka. Dengan harapan apa? Nanti akan datang anak-anak muda di sekitar kita, datang kepada mereka, diberikan kopi gratis, diberikan makanan gratis, diajak diskusi, Ghazul Fikri. Kenapa? Kita tidak punya risau. Ustaz Sadari pernah jadi saksi. Bagaimana saya dapat titipan 20 juta untuk bikin kafe di masjid, tidak dipublis. Kenapa? DKM-nya tidak punya risau. Dan hari ini kalau kemudian nanti anak-anak muda di Bambu Kuning sudah menjadi kok ngopi di tempat mereka, tersidgo oleh mereka ingkar dari syahadat, siapa yang dosa? Mau juga menjadi ini bapak-bapak sekalian, karena kita belum mencapai level ketiga yang disebutkan kontribusi. Jadi di Muharram inilah yang harusnya kita mendapatkan sebuah level yang terakhir, yaitu level keempat, ultimate good, yaitu apa? Maqaman mahmuda. Sebuah posisi di mana kita sudah mulai berpikir bahwa kita mengerjakan segala sesuatu itu lillah, lelah kita lillah. Jadi bapak-bapak sekalian, di ultimate good inilah yang kemudian keinginan-keinginan baik kita yang harus kita munculkan. Tidak mungkin kita membiarkan kondisi kita akan terus seperti ini, menjadi jumud. Bukan menjadi kemudian tanzim kita menjadi naik ke atas mi'raj. Tidak, ini malah jumud terus turun. Jadi di Muharram inilah yang kemudian saya harus gedor. Bukan lagi diketuk, digedor hatinya, dibukakan mata hatinya. Supaya apa? Supaya DKM memiliki risau, sehingga jamaah bisa terlayani dengan baik, sehingga peradaban di lingkungan Bambu Kuning ini bisa terlaksana. Dan itulah harapan kita semua. Saya yakin bapak-bapak sekalian memiliki hasrat seperti itu. Saya yakin sekali. Ya, Pak Prof. TB kemarin mengatakan bahwa warga di Bambu Kuning ini luar biasa, bisa mendirikan masjid sedemikian megah. Tetapi apakah kemegahan itu hanya sesaat tadi, hanya sekedar pleasure? Padahal tujuan kita adalah ultimate good, bahwa insya Allah masjid kita ini menjadi sebuah masjid yang terbaik. Jadi mudah-mudahan di Muharram ini kemudian bapak-bapak sekalian, kita kembali disandarkan pola pikir itu, kita sampaikan kepada para pengurus DKM bahwa sudah saatnya mereka bergerak untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk kemudian membangun peradaban, memiliki rasa risau. Ya, jadi mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan bagi kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan ini Allah berikan keberkahan. Ilaliko subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.